Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali saya Farika bisa kembali menyapa sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Kali ini dari elemen penunjang rumah sakit, yaitu dari radiologi instalasi ya. Instalasi radiologi. Kita perkenalkan tamu kita hari ini ada Mbak Sely Rosalina AMD RAT yang akan menjadi narasumber kita. Silakan Mbak Sely, perkenalkan diri dulu kepada sahabat Atma. Halo, Assalamualaikum. Saya Sely Rosalina, ahli media radiologi. Saya bekerja di instalasi radiologi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Sejak kapan Mbak Sely? Sejak tahun 2021. Oke, iya siap. Mbak Sely, untuk pertama ya sahabat Atma semua, kita akan mengenal instalasi radiologi ini. Yang pertama yang mau saya tanya, apa sih radiologi itu sendiri Mbak Sely? Radiologi itu sebetulnya adalah pemeriksaan penunjang ya. Ada beberapa manfaat untuk penunjang itu. Salah satunya itu untuk diagnosa atau intervensi. Nah, untuk diagnosa itu sendiri dilakukan biasanya itu untuk mendiagnosa sebelum dilakukan prosedur pengobatan selanjutnya. Bisa juga digunakan untuk melihat prosesnya. Selama proses itu evaluasi prosesnya selama pengobatan itu apakah sudah efektif atau belum. Terus kemudian ada yang ketiga, yaitu biasanya untuk kayak kita MCU gitu kan. Biasanya untuk MCU foto dada bisa, atau untuk CT scan jantung bisa, atau untuk hanya sekedar untuk pengen tahu nih kita tuh sebenarnya sehat nggak sih untuk seluruh tubuh itu bisa sebetulnya. Berarti berkaitan juga dengan misalnya penyakit dalam ya, bisa juga tesnya di radiologi. Kalau misalkan kita pengen tahu di otak kepala gitu misalkan ada sesuatu yang ini enggak gitu kan, ada yang aneh atau enggak, bisa juga untuk medical check up, tapi harus dengan persetujuan dokter. Dalam artian sudah ke dokter dulu, konsultasi ke dokter. Saya ingin mengecek seluruh tubuh saya apakah saya sehat atau tidak, perlukan menggunakan radiologi atau tidak, itu nanti keputusannya ada di dokter. Jadi seperti itu ya sahabat Atma ya. Kemudian kalau perbedaan antara rongsen dengan radiologi itu apa ya Mbak? Rongsen itu sebetulnya ada gambarnya, hasil gambaran dari radiologi, pemeriksaan radiologi. Nah, kalau untuk radiologinya itu adalah pemeriksaan penunjangnya untuk melihat seluruh tubuh bagian manusia yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Ada apa kalau misalkan bahasa mudahnya Mbak, misalnya radiologi itu ini yang di tes apa aja gitu. Kalau bahasa gampangnya ya, kalau di radiologi itu kayak ini nih instalasi radiologi nih. Ada instalasi radiologi itu sebetulnya di dalam radiologi itu ada beberapa pemeriksaan. Nah, di dalam pemeriksaan itu contohnya tuh ada radiologi konvensional, ada CT scan, ultrasonografi, kemudian MRI, terus apalagi ya, fluoroskopi. Nah, itu masuk ke dalam pemeriksaan radiologi. Jadi untuk tujuannya sendiri kita untuk memeriksakan kita ke instalasi radiologi itu untuk apa biasanya? Tujuannya itu untuk melihat itu kembali kesehatan yang ada di dalam diri kita. Iya, betul. Sebetulnya itu tujuannya itu untuk melihat apa sih yang ada di dalam tubuh kita gitu, untuk mendukung diagnosa dari dokter. Dari gejala-gejala ini dibutuhkan diagnosa pendukung nih. Betul nggak perkiraan dokternya itu misalkan ada tumor, ada sel tumor di dalam tubuhnya Mbak gitu misalkan ya. Kita cek dengan CT scan, ternyata di situ terlihat ada perbedaan dan memang ada itunya, itu nanti dokter radiolog yang berhak untuk mengekspertise
Kemudian hasil ekspertisenya itu nanti disampaikan kepada dokter pengirimnya atau dokter spesialisnya gitu. Nanti baru dari situlah, dari hasil bacaan dari dokter radiologi itu baru nanti fungsinya untuk proses pengobatan selanjutnya gitu. Jadi baiklah sahabat Atma, setelah kita mendengarkan tujuan, kadang kan tujuannya juga misalnya kalau misalkan yang untuk MCU itu kan hanya untuk melihat Untuk screening aja ya. Kalau sehat alhamdulillah, kalau tidak sehat atau ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, kita cepat untuk diobatin gitu kan. Ditindaklanjuti dengan sesuai dengan penyakitnya. Betul, seperti itu. iya, Berarti kalau betul misalkan sekali. kayak itu hanya tumor, Kak. Kalau misalkan kanker tuh beda ya. Tidak di misalnya payudara. Ya, Misalnya kayak payudara itu hanya tumornya aja atau kankernya bisa terdeteksi dari radiologi. bisa terdeteksi biasa. Kalau untuk menentukan itu jinak atau tidaknya ya, itu nggak bisa, itu pakainya PA ya. Kalau setahu saya itu patologi anatomi. Jadi kalau misalkan dokter radiolog sudah mengekspertise hasil, ada massa, ada yang dicurigai massa, nanti baru tindakan selanjutnya itu untuk prosedur selanjutnya biasanya dokter spesialis onkologinya ke PA untuk ambil sampel, biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk di radiologi sendiri untuk menentukan itu jinak atau tidaknya, setahu saya ya, kalau pengetahuan saya sih belum bisa ya. Belum bisa dari radiologi. Iya. Kemudian Mbak Sel, kalau untuk jenis pemeriksaan yang di radiologi itu apa saja? Nah itu yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan ya, jenis-jenisnya itu ada X-ray atau radiografi konvensional, ada CT scan, ada MRI, ada USG, kemudian ada mamografi, fluoroskopi, ada juga dental atau panoramik, kemudian ada PET CT. PET CT itu apa tadi, fluoroskopi. Fluoroskopi itu dia pemeriksaannya melalui seperti apa ya? Oh, kalau fluoroskopi itu dia cath lab, pernah dengar cath lab? Belum. Itu kateterisasi jantung. Berarti ada selangkah yang Iya, itu biasanya kalau kateterisasi jantung itu di ruang cath lab itu kita gunakan fluoroskopi. Bisa juga di ruang operasi untuk misalkan nge-guide dokter untuk operasi patah tulang kah, atau untuk operasi yang lain juga bisa pakai fluoroskopi. Kalau di ruang radiologi kita biasanya fluoroskopi digunakan untuk pemeriksaan kayak pencernaan. Seperti itu. Jadi kalau di sini sudah menggunakan itu kah atau belum? Kalau di sini belum ya. Oh iya. Karena karakteristik rumah sakit jiwa belum, atau alatnya belum mendukung kah, atau memang pasiennya belum ada yang sampai ke arah sana? Sebetulnya karena terkendala alatnya belum ada, kemudian sejauh ini belum ada permintaan itu untuk ruang operasi juga belum ada ya. Ruang operasi juga belum ada, dokter radiolog juga kita masih MOU, dalam artian kan kalau MOU masih terbatas ya, untuk kehadirannya ke sini masih terbatas gitu sih Mbak. Iya. Jadi melanjut ya Mbak Selika, berarti kalau misalkan untuk fungsi dan perannya radiologi sendiri ini di rumah sakit, khususnya di rumah sakit jiwa ya, ini menurut Mbak Selika seperti apa? Fungsi dan perannya ya untuk menunjang diagnosa, tapi lebih ke kita kalau untuk main-main yang intervensi kayak gitu itu belum bisa karena belum ada tim pendukungnya. Dalam artian tujuannya itu kan sebenarnya intervensi itu kan untuk pemeriksaan lanjutan ya, lebih up. Nah kalau yang kita itu lebih ke konvensional biasa aja sih Mbak, yang ada di kita, kayak misalkan foto-foto biasa polos-polos gitu tanpa kontras, karena pun dokter radiolognya belum bisa standby di sini 1x24 jam gitu. Iya. Kemudian Mbak, kalau untuk persiapannya nih, yang perlu disiapkan apa aja nih sebelum melakukan prosedurnya? Kalau untuk persiapan sendiri sebetulnya nggak ada persiapan khusus. Kalau untuk yang konvensional ya, yang biasa gitu. Kalau yang pakai zat kontras itu biasanya ada persiapan khusus. Kalau untuk yang biasa di kita nih, kan nggak ada persiapan khusus nih. Paling cuman nanti datang ke radiologi, ganti baju, melepas semua benda-benda yang logam.
eh, terbebas dari semua logam, benda plastik atau apapun Kayak gitu. perhiasan, semua yang nempel Iya, itu. terkhusus untuk bagian-bagian tertentu yang memang mau difoto gitu. Misalkan kalau kita mau foto torak, dada, yang kita bebaskan itu adalah bagian dada aja. Itu kalau misalkan pakai itu menyebabkannya apa ya? Nah, itu nanti gambarannya itu jadi seperti ada, kalau kita sebutannya itu artefak. Artefak itu gambarannya seharusnya tidak ada di dalam gambar itu. Kalau misalkan kita tetap sajikan ke dokter radiolog, nanti bisa menjadi mispersepsi. Yang misalkan nih ada peniti di sini gitu ya, nanti dikira dokter radiolog ada di dalam paru-paru, penitinya ada di dalam paru-paru. Nah, itu kan fatal banget ya Mbak ya. Fatal banget, yang harusnya tidak ada operasi untuk pengangkatan itu jadi ada operasi gitu karena kan. ada benda-benda yang sebenarnya posisinya di luar tapi jadi terlihatnya di dalam. Karena kan diagnostik konvensional itu kan hanya 2 dimensi ya, kecuali kalau CT scan. Kalau CT scan itu lebih ke 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu kita bisa lihat itu ada di luar atau di dalam. Kalau yang 2 dimensi ini yang masih banget ya, masih konvensional juga. Jadi nanti mikirnya, oh ini ada di dalam nih, ayo lakukan apa namanya, berarti ada sesuatu di dalam operasi. Itu kan bahaya banget. Bahaya. Nanti bisa jadi malpraktek. Betul ya, sekali. caranya situ ya sahabat Atma, itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan bandel juga kalau misalkan kita memang permintaannya disuruh lepas. Insya Allah kan maksudnya pasti tempatnya aman, nyaman ya, dan juga tidak ada CCTV untuk misalnya kan ada misalnya ada yang kita berkerudung kan, perempuan kan agak rumit ya. Kayak gitu. Jadi asalkan berbentuk kain itu tidak masalah. Yang penting tidak berbentuk plastik atau logam. Gitu aja. Emas segala macam kayak gitu betul. juga ya. Baiklah Mbak Sally, itu kan tadi dari persiapan sebelum melakukan prosedurnya ya. Nah, kita sekarang bicara tentang prosedurnya nih. Prosedur melakukan radiologinya itu di rumah sakit kita seperti apa? Untuk pasien itu datang dalam kondisi yang ini ya, tadi tidak pakai perhiasan atau apa gitu, benda-benda logam gitu kan. Kemudian kita masuk ke dalam ruang pemeriksaan, lalu kita baringkan atau sesuai permintaan dari dokter, apakah itu permintaannya untuk foto torak kah, harus berdiri kah, atau harus tiduran, atau harus tangan duduk itu. Kemudian setelah pemeriksaan itu selesai, itu pemeriksaannya hanya sebentar loh Mbak, nggak lama loh, cuman paling 5 menit atau 10 menit itu cukup ya. Setelah itu sudah ganti pakaian lagi, sudah selesai, sudah bisa kembali. Betul. Jadi seperti itu ya sahabat Atma, peran dan fungsinya dari instalasi penunjang, salah satu instalasi penunjang di rumah sakit jiwa, yaitu instalasi radiologi ya Mas Elia. Jadi biasanya itu tergantung rujukan dari dokternya ya untuk melakukan radiologi tersebut gitu. Kalau untuk pemeriksaan radiologi itu yang wajib adalah pengantar dari dokter radiolog. Pengantar dari dokter penanggung jawab atau klinisi. Iya, seperti itu. Kita sudah dari tadi nih berbicara tentang radiologi ya Mbak Sally. Boleh sebelum kita menutup juga dari closing statementnya dari Mbak Sally tentang peran dan fungsinya dari tadi yang kita bicarakan dari instalasi radiologi. Silakan closing statementnya aja. Radiologi itu adalah pemeriksaan yang menggunakan radiasi ya. Jadi kita memang harus hati-hati dengan radiasi dan tapi jangan, harus kita melihat juga manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya. Jadi jangan pernah takut untuk ke radiologi jika itu memang diperlukan untuk pemeriksaan selanjutnya, karena itu penting untuk prosedur-prosedur pengobatan selanjutnya. Kemudian kalau untuk radiologi itu tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosa. Jadi bukan untuk pengobatan, tapi untuk penegakan diagnosa. Itulah poinnya ya sahabat Atma. Semoga dapat dipahami
di rumah sakit jiwa yang jelas juga tersedia instalasi penunjang seperti radiologi salah satunya. Ke depan kita juga akan berbincang-bincang dengan instalasi lainnya yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Husada Mahakam. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Atma dapat menghubungi hotline service di nomor 0811 587 8787 dan nanti akan ada di bawah saya ya untuk nomornya. Jadinya untuk kita sahabat Atma, yuk datang ke Rumah Sakit atau Husada Mahakam, jangan takut. Profesional kita sudah punya mulai dari dokter, psikiater, psikolog, bahkan penunjangnya juga sudah ada. Baik, terima kasih Mbak Seli, terima kasih waktunya. Sahabat Atma, terima kasih untuk selalu setia untuk mendengarkan bincang-bincang kita. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya Farika. Saya Selira Salina. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.